Selamat malam rekan muda yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali di acara kebaktian pemuda remaja Gereja Kristen Pasundan Bojong Sari pada hari Sabtu ini 29 Mei 2021. Salam sehat semua untuk teman-teman semua dan salam kasih dari kami di sini yang melayani teman-teman semua di tempat teman-teman dimanapun berada, baik di rumah ataupun dimanapun tempat teman-teman berada. Kita bersama-sama bersatu hati, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau belajar tentang firman Tuhan. Untuk bekal kita sebagai anak muda, untuk semakin menjadi terang bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, biarkan jiwa kita terbuka untuk Tuhan, dan mari kita sediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan memberikan waktu yang terbaik juga untuk kita. Di saat duka, di saat sedih, Tuhan selalu beserta dengan kita, menyediakan waktu yang terbaik untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki kebaktian. Teman-teman semua, ketika tadi kita menyatakan keterbukaan kita kepada Tuhan, mungkin dari antara teman-teman semua ada yang mengatakan, berkata kepada Tuhan, Tuhan, saat ini aku membutuhkan pekerjaan. Aku sudah sekolah, aku sudah lulus. Kapan saya bisa mendapat pekerjaan, Tuhan? Atau mungkin juga di antara teman-teman ada yang bilang, Tuhan, teman-teman aku sudah ada punya pasangan, bahkan sudah ada yang menikah, bahkan sudah ada yang mau punya anak, sedangkan aku masih sendiri, Tuhan. Kapan waktuku tiba? Atau mungkin juga ada teman-teman yang berkata, Tuhan, ini COVID kapan sih berlalu? Sudah hampir 1,5 tahun lebih. Ke gereja pun terbatas, mau pelayanan susah, mau ini susah, mau itu susah, semuanya serba terbatas. Mungkin di antara teman-teman banyak yang berkata seperti itu, bahkan yang terbuka kepada Tuhan. Kapan Tuhan? Rekan-rekan muda dan teman-teman sekalian, ingatlah bahwa waktunya Tuhan adalah bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita angkat pujian, waktu Tuhan.
bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita menyatukan hati kita dalam doa. Kami Tuhan, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apapun rencana dalam kehidupan kami, apapun keinginan kami semua pasrahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami, tepat pada waktunya. Dan saat ini kami memberikan waktu yang terbaik kami untuk Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya terhadap Tuhan saja, supaya kebaktian ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami ada di rumah, kami mengikuti kebaktian ini melalui secara online. Kami yakin Tuhan tercampur tangan Tuhan hadir bersama dengan kami. Inilah bakti kami ya Tuhan sebagai anak muda, inilah syukur kami kepada Tuhan. Kami yakin percaya Roh Kudus Tuhan selalu memimpin dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan harapan-harapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan hanyalah Tuhanlah harapan kita.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanyalah Tuhan harapan kita, hanya kekuatan dari Tuhan yang menopang kita untuk terus berharap dan terus menjalani kehidupan kita sebagai anak muda. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kekuatan dari Tuhan akan disampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan oleh Penatua Daniel Suwarno. Saudara-saudari pemuda-pemudi GKP Nasari Bojong Sari, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dulu marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di malam hari ini boleh Engkau pertemukan kembali kami dengan saudara-saudari kami di kebaktian pemuda ini yang kami lakukan masih secara online. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya mengurapi kami, hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah setiap apa kata yang kami keluarkan itu adalah seturut kehendak Tuhan dan tidak melenceng dari ajaran-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan bagi setiap kami yang mendengarkannya kiranya Tuhan memberikan roh ketenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami usir roh-roh jahat yang akan mengganggu kami dalam menyampaikan firman Tuhan.
Bila firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing mendengarkannya dan bisa berbuah dalam kehidupan kami. Amin. Ya, saudara yang dikasihi nama Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab dan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-7. Di sini cukup panjang ya, ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-40. Ya. 1 Korintus 7 ayat yang ke-25 sampai yang ke-40. Saya akan membacakan buat kita semua. Masih di bawah judul hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ayat yang 25. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah daripada Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa, tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berperilaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mau pergunakan. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian, perhatiannya berbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa, tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil putusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi
Menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemuda-pemudi yang dikasihi nama Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-25 sampai yang ke-40 ini, yaitu menceritakan tentang hal pernikahan. Dan untuk tema malam hari ini adalah anugerah hidup sendiri. Ini kaitannya apa? Pernikahan dan dengan anugerah hidup sendiri. Kalau kita berbicara tentang pernikahan, tentunya kita tahu bahwa di kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ke-28, dan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai yang ke-25 ya, seringkali dipakai untuk menjadi dasar pernikahan, bahwa Tuhan yang menciptakan lembaga pernikahan dengan menyatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri sampai maut memisahkan. Nah, di sini Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai penolong yang sepandang, karena ia tahu manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Dengan dasar ini, tentunya banyak pasangan diteguhkan untuk memasuki lembaga pernikahan. Mereka berkomitmen untuk hidup saling bersama, sehati sepikir dalam suka maupun duka, saling melengkapi dan menolong, saling tolong-menolong di dalam Tuhan. Ini dasar pernikahan yang kita anut, khususnya di dalam Tuhan, yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 25-28 dan Kejadian 2 ayat 15-25. Namun tidak jarang dewasa ini kita dapat menjumpai pribadi yang memutuskan untuk hidup sendiri, atau dalam arti kata mereka tidak mau menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi sayangnya banyak dari antara mereka yang memilih untuk tidak menikah mengalami prasangka-prasangka buruk. Seperti contohnya yaitu ungkapan perawan tua yang disematkan pada perempuan tidak menikah, atau bahkan menduga kecenderungan orientasi seksualnya ya tidak hetero. Hal ini menyebabkan banyak orang tua yang menjadi resah orang tuanya jika anak mereka tidak kunjung memiliki pasangan di usia yang sudah mulai beranjak dewasa, dan terkadang membuat para orang tua memaksa anak mereka untuk mencari pasangan. Bahkan orang tua itu menjodohkan anak mereka agar segera menikah. Tentu semua ini punya dampak yang sangat buruk, terutama bagi psikologi orang yang belum atau tidak menikah. Ini ya. Dan untuk penjelasan saat ini, untuk yang disampaikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bagian pertama merupakan bagian dari surat pengembalaan Paulus ya, yang berisi tentang berbagai nasihat dan arahan untuk hidup taat dan setia pada Tuhan. Rasul Paulus menegur agar mereka saling mengasihi, merendahkan diri, dan meninggalkan
segala perbuatan yang jahat. Ia juga memberikan nasihat bagi mereka yang sudah menempuh hidup bersama sebagai suami istri, serta bagi mereka yang belum atau tidak menikah. Seperti bacaan kita pada malam hari ini, bagaimana nasihat-nasihat Paulus yang tertera dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 dari ayat 25 sampai ke-40. Nah, di sini ada beberapa nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada waktu itu, yaitu yang pertama adalah bagi mereka yang sudah menikah. Ini nasihat yang diberikan. Situasi yang mereka hadapi akan lebih sulit dibandingkan dengan mereka yang tidak menikah karena kehidupan. Ya, keluarga juga bukanlah kehidupan yang mudah. Perselisihan pendapat antar suami dan istri dan ekonomi yang sulit, sedangkan kebutuhan hidup harus terus dipenuhi. Di tengah situasi seperti itu, mereka harus tetap setia sebagai suami dan istri, serta harus memusatkan kehidupan mereka kepada perkara Tuhan. Ya. Supaya apa? Agar tubuh dan jiwa mereka tetap kudus meskipun tantangan dan cobaan menghadang hidup mereka. Jadi bagi setiap orang yang sudah menikah, tentunya sebagai dasarnya adalah perkara-perkara yang Tuhan berikan atau hidupnya tertuju hanya kepada Tuhan, bukan hanya mementingkan perkara duniawi saja, supaya kehidupan pernikahan mereka sampai saat ini bisa berjalan lancar, langgeng, dan tanpa ada hambatan. Nah, ini nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada pasangan atau orang yang sudah menikah. Dan nasihat yang kedua pada saat itu yang diberikan pada Rasul Paulus adalah pada saat itu ada banyak warga kota Korintus yang berpasangan dan tidak menikah, namun mereka telah hidup bersama layaknya suami dan istri. Nah, praktek hidup seperti ini menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat, namun dipandang tidak tepat dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasehatkan jemaat baik yang memang tidak menikah dan karena tidak memiliki pasangan atau kekasih, dan bagi mereka yang memiliki pasangan tapi tidak mau melakukan pernikahan, Paulus menasihatkan agar mereka secara sadar atau mau menjaga kesucian diri, ya, mereka sendiri serta pasangannya dengan tidak mengikuti praktek hidup yang ada di sekitar mereka. Mereka diharapkan hidup benar dan baik serta melayani Tuhan tanpa ada gangguan. Pada dasarnya, nasihat kepada yang tidak menikah adalah sama dengan yang menikah. Harus menjaga hidup dan mengarahkan pada Tuhan, bukan justru memuaskan ego dan hawa nafsu, sama seperti orang-orang Korintus di sekitar mereka. Ini suatu teguran waktu nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Bagi mereka yang sudah memiliki pasangan tetapi mereka tidak melakukan pernikahan dan hidup bersama, itu sangat tidak dianjurkan. Bahkan Rasul Paulus menasihatkan bahwa hidup mereka tidak benar kalau mereka hidup, dalam arti kata kalau udah punya pasangan dan hidup serumah atau bahkan disebut juga seperti kumpul-kumpul, itu tidak dibenarkan. Mereka sebisa mungkin harus hidup suci hadapan Tuhan, tidak melakukan walaupun sudah punya pasangan tetapi tidak diperbolehkan melakukan selayaknya suami istri. Ini supaya mereka bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup sebagai Tuhan. Ini suatu pelajaran juga mungkin bagi kita sebagai anak muda
yang saat ini sedang mungkin mencari jodoh, atau bahkan sudah yang ada mendapatkan calon pasangan, bahkan ada jenjang mahkota suami istri, nasihat yang diberikan pada Rasul Paulus ini tetap harus kita pegang sebagai patokan supaya hidup kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Sebelum kita mungkin melakukan jenjang pernikahan, hindarkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan. Nah, itulah dua nasihat yang diberikan Rasul Paulus pada jemaat Korintus pada waktu itu, baik yang sudah menikah maupun yang tidak menikah. Dan ini sebagai dasar kita juga sebagai anak Tuhan. Mungkin seperti saya yang sudah menikah dan saudara-saudari pemuda yang belum menikah, intinya bahwasanya kita harus menjaga hubungan kita baik dengan pasangan kita, baik dengan sesama kita, supaya kita hidup rukun, hidup terarah sesuai dengan perintah Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Paulus, bahwa terutama kita harus mengutamakan perkara-perkara Tuhan. Apa sih perkara Tuhan? Tentunya kita sudah tahu semua bahwasanya kebaikan-kebaikan, ajaran kebaikan, ajaran kasih yang Tuhan berikan pada kita melalui Yesus Kristus dan para penginjil yang lain, marilah kita lakukan dalam kehidupan kita, baik kita dalam menjalankan hidup kita, baik kita dalam melakukan dalam bergereja. Nah, ini sebagai kita kembali lagi ke firman Tuhan pada malam hari ini tentang bacaan kita. Tentunya kita lihat lagi ke bacaan kita di Jemaat Korintus. Sebagai orang yang telah mendirikan Jemaat Korintus, tentunya Rasul Paulus sangat menghargai hak kebebasan untuk bersikap dan mengambil keputusan yang dimiliki warga Jemaat Korintus. Ia tidak menggunakan otoritasnya sebagai rasul dan pendiri jemaat tersebut untuk memaksa mereka yang tidak menikah, terutama yang memiliki pasangan untuk menikah melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nasihat yang disampaikannya berupa menolong mereka untuk menikah, menolong mereka yang memilih untuk hidup sendiri, memaknai hidup dalam cara pandang serta sikap yang tepat sesuai dengan hakikat hidup sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, seperti yang diungkapkan pada ayat 17 ya. Kalau kita baca lagi ke atas, di situ, hendaklah tiap orang-orang hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Tentunya walaupun kita sudah menikah ataupun menentukan kita tidak mau menikah, tentunya kita harus hidup kita seperti awal kita percaya pada Tuhan, keyakinan kita tidak tahu ya. Walaupun nanti mungkin di antara kita ada yang karena memilih jalan untuk hidup bersama Kristus, tidak menentukan mencari pasangan, ya sejujurnya kita harus mengutamakan perkara Tuhan, hidup di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Ya, itulah bagaimana nasihat-nasihat Rasul Paulus yang diberikan kepada Jemaat Korintus, dan itu juga nasihat yang boleh kita tanamkan dalam kehidupan kita. Nah, kaitannya pada malam hari ini seperti tema yang telah kita jalankan pada malam hari ini adalah anugerah hidup sendiri. Tentunya mungkin bagi kita yang mau menentukan hidup sendiri, itu ada kaitannya atau relevansi yang tercipta. Tentunya ada beberapa relevansi atau hubungan kalau kita menentukan hidup sendiri, ada kelebihannya. Di sini ada 3 hal. Yang pertama itu hidup seorang diri tidak terkait dalam ikatan pernikahan terkadang menjadi sebuah kondisi yang membawa keistimewaan sendiri. Mereka bebas untuk menentukan segala sesuatu dan melakukan banyak hal sesuai dengan kehendak dan keinginan sendiri tentunya ya. Termasuk penggunaan uang yang dimiliki atau menghabiskan waktu seorang
waktu yang senggang itu bersama dengan teman atau rekan sejawat. Ini jadi relevansi yang pertama tentunya kalau kita menentukan hidup sendiri ya, atau kita yang menjalani hidup sendiri, punya waktu yang kita miliki itu sangatlah bebas ya, kemana-mana kita bebas, kita dalam menggunakan harta kita atau apa yang kita hasilkan sesuka kita, tidak ada hambatan karena kita hidup seorang diri. Nah, dalam bermain atau dalam melakukan hal tentunya kita bebas melakukan dengan teman-teman yang sejawat dengan kita atau teman-teman dekat kita. Itulah keistimewaan kalau kita menentukan hidup sendiri ya. Beda dengan seperti saya yang sudah punya keluarga, sudah punya anak, mau kemana-mana tentunya harus berpikir 2-5 kali ya kan? Tidak sebebas waktu kita masih muda kemana-mana tanpa hambatan. Inilah relevansi hidup yang kalau kita hidup yang sendiri yang pertama. Dan yang kedua, hidup seorang diri dengan segala keistimewaan dan kebebasan bukan berarti bebas tanpa rasa tanggung jawab. Bebas sebebasnya, kita harus mengingat bahwa kebebasan yang kita miliki merupakan bagian anugerah dari Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Kebebasan dari dosa. Oleh karena itu sudah sepantasnya kebebasan itu justru diisi dengan sikap hidup yang mencerminkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Nah ini kita berbicara kebebasan lagi yang kedua ini, bahwa kebebasan yang kita miliki kalau kita hidup seorang diri tentunya Tuhan menghendaki bahwasanya kita isi dengan hal yang positif ya. Karena kita tahu bahwa kebebasan yang kita miliki adalah pengorbanan dari Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita di kayu salib. Jadi kalau kita melihat dari kebebasan atau relevansi yang kedua ini, bahwasanya kita memang sudah diberi kebebasan yang berlebihan, tetapi dalam prakteknya kita harus senantiasa tentu dalam menjalankan hidup seorang yang menentukan hidup hanya seorang diri, di mana kebebasan yang telah kita dapat melalui pengorbanan Yesus Kristus tentunya ya mari kita lakukan kebebasan yang kita miliki ini dengan melakukan hal-hal positif ya. Jangan mentang-mentang karena kita hanya hidup seorang diri terus kita mengucilkan diri kita sendiri, tidak mau berbagi dengan sesama. Tentunya dalam firman Tuhan malam hari ini yang mana kita dianjurkan supaya kita hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan, di mana firman Tuhan di dalam 1 Korintus 7 ayat 25 sampai 40 ini ada jelas-jelas bagaimana menerangkan tentang hal pernikahan, yang sudah menikah, bahkan yang menentukan hanya hidup sendiri, tentunya dengan anugerah dari Tuhan kita menjalankan semua itu dengan rasa tanggung jawab dan dengan penuh syukur. Seperti pada malam hari ini, seperti tema yang kita ambil adalah anugerah hidup sendiri ya. Nah itulah yang relevansi atau kelebihan yang relevansi atau hubungan yang kaitannya kita hidup sendiri. Dan untuk relevansi yang ketiga, keistimewaan yang ketiga, jikalau kita menentukan hanya hidup seorang diri, hidup seorang diri justru dapat menjadi sebuah kesempatan yang besar dalam memberi diri untuk melayani Tuhan. Karena halangannya hanyalah diri kita sendiri. Apalagi pada zaman sekarang, di mana sikap dualistis semakin meluas, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di desa-desa. Kita perlu memberi diri untuk melayani Tuhan. Namun, tidak dapat dihindari bahwa prasangka maupun sikap negatif dari orang-orang yang ada di sekitar kita akan bermunculan ketika kita memilih hidup sendiri. Oleh karena itu, hidup dalam
dan untuk Tuhan yang akan senantiasa menguatkan dan memampukan kita untuk terus berkarya bagi Tuhan dalam kesendirian hidup ini. Nah, inilah relevansi yang ketiga. Tentunya ada kaitannya untuk relevansi yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga ini. Kita itu dalam melakukan aktivitas, ya, karena kita mungkin sudah menentukan hidup sendiri, sangatlah bebas, tidak ada hambatan. Kita mau ngapain silahkan, ya kan? Berbeda sama orang yang udah berkeluarga, mau ngapain juga tetap ada halangannya. Justru kita juga dalam menjalani hidup sendiri ini, dengan kebebasan yang kita dapatkan, dalam arti kita tidak ada beban yang seperti orang yang sudah berumah tangga, ini marilah kita dalam kesendirian ini fokuskanlah kita untuk melayani Tuhan. Tentunya hidup di dalam Tuhan. Bagaimana sih kita hidup dalam Tuhan? Tentunya kita harus benar-benar melakukan apa yang sudah tertera di dalam kitab ini, apa yang sudah diajarkan dari Alkitab ini, dari perjanjian baru sampai perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu tentang ada hukum kasih dan semuanya. Bagaimana perbuatan-perbuatan yang diinginkan Tuhan, marilah kita bersama-sama melakukannya. Nah, inilah apa anugerah hidup sendiri. Begitu anugerah, kalau anugerah itu begitu nyata, kalau kehidupan kita, seandainya kita menentukan kehidupan kita hanya hidup sendiri tanpa harus berpasangan, yaitu kita benar-benar hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Dengan demikian hidup kita tidak akan sia-sia, walaupun kita mungkin hidup kita hanya hidup sendiri. Tetapi marilah dalam kesendirian itu kita bersama-sama belajar untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, tentunya dengan setulus hati kita tanpa ada rasa perbedaan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman ini dapat tertanam dalam kehidupan rekan-rekan muda semua dan bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Yakinlah apa yang kita alami saat ini semuanya adalah bagian dari rencana Tuhan, dan rencana Tuhan yang lebih indah lagi akan kita raih pada waktunya. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidup, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang
tolong padaku, Kau tolong padaku. kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rasa galau, penderitaan yang kita alami, rasa suka dan apapun yang kita alami, semuanya itu adalah bagian perjalanan hidup kita. Sebagai anak muda kita semakin dikuatkan bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti Dan ku merasakan indah rencanamu. Mari rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menyerahkan segala pergumulan kita, harapan-harapan kita, dan rasa sayang kita kepada teman-teman kita melalui doa. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dalam waktu yang terbaik kami memberikan waktu yang terbaik kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersekutu dengan rekan-rekan kami. Walaupun kami dari rumah masing-masing, tapi hati kami bersatu di dalam Tuhan. Kami belajar tentang firman Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah indah. Anugerah Tuhan adalah begitu besar bagi kami. Rela berkorban di kayu salib untuk kami semua yang masih muda ini, dan juga untuk mereka yang percaya kepada Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih dalam pergumulan. Mereka yang merasa sendiri, mereka yang merasa galau, mereka yang merasa terpuruk karena keadaan COVID saat ini, ataupun karena pergumulan masalah keluarga ataupun yang lainnya, masalah kesendirian karena tidak mempunyai pasangan, ataupun masalah karena belum mendapatkan pekerjaan, dan semua pergumulan-pergumulan yang kami rasakan. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah di atas semuanya itu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami semua. Beri kami kekuatan ya Tuhan. Kami yakin Roh Kudus Tuhan terus bekerja dalam diri kami, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan ini lebih baik lagi hari lepas hari. Dan kami yakin Tuhan, ketika kami mau berserah kepada Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dan memampukan kami.
Untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, kami yakin percaya Tuhan juga menolong mereka. Mereka yang akan mengikuti ujian-ujian ataupun mereka yang akan mencari pekerjaan, terus berusaha untuk mencari pasangan, Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membimbing. Dan kami semua ya Tuhan mau bersatu hati, kami yakin menyerahkan semua rencana dan cita-cita kami kepada Tuhan, karena kami yakin rencana Tuhan lebih indah daripada rancangan kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan yang ada di gereja kami, persekutuan yang telah Tuhan bentuk di GKP Bojong Sari ini. Kami sebagai anak muda, kami rindu untuk terus melayani Tuhan. Walaupun hanya dengan secara online, kami memberikan yang terbaik. Ketika kami punya waktu untuk kami bersekutu secara tatap muka di gedung gereja, kami memberikan waktu yang terbaik. Kami mengikuti apa yang menjadi aturan dalam protokol kesehatan untuk kebaikan kami semua. Dan lindungi kami Tuhan dari sakit penyakit yang ada di sekitar kami. Ajar kami untuk selalu menjaga kesehatan kami, sehingga pelayanan-pelayanan kami lakukan boleh menjadi optimal, menjadi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Majelis jemaat, pendeta, dan semua orang yang terlibat di dalamnya, komisi-komisi, panitia, pengawas perbendaharaan, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan, baik itu yang tua, muda, semuanya ya Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kami juga memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan begitu juga dengan pemerintahan dan bangsa negara kami ya Tuhan, yang terus berjuang untuk melawan virus ini, berusaha untuk mengatasi pandemi ini. Kami yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Hikmat Tuhan lebih dari segalanya, sehingga pemerintahan kami baik yang di pusat, daerah, hingga sampai yang ke pelosok memiliki kebijakan-kebijakan yang takut akan Tuhan, memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk masyarakat kami, sehingga kami boleh bersama-sama bahu-membahu membantu pemerintahan kami mengatasi masalah ini. Begitu juga permasalahan yang lainnya Tuhan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Mereka yang terpuruk di dalam kemiskinan karena pandemi ini, perusahaan-perusahaan, retail, dan sektor-sektor lain yang terdampak, kami yang percaya pemerintahan bangsa kami tidak tinggal diam, dan Tuhan juga tidak tinggal diam. Kami bersama-sama bahu-membahu untuk memperbaiki semuanya, karena kami yakin Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Ya Tuhan, begitu banyak harapan dan keinginan kami, tapi di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami membuka hati kami bahwa apa yang menjadi keinginan kami, kiranya Tuhan berkenan dan jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja dalam diri kami. Kami mau membiarkan Roh Kudus Tuhan terus bekerja dalam hidup kami sebagai anak muda, supaya kami semuanya berarah kepada Tuhan saja. Dan kami yakin Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, dan kami yakin Tuhan menolong kami. Dan kami berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Rekan muda yang dikasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu besar terhadap kita naikkan syukur kita atas semuanya itu. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah hamba-Mu ya Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kami sebagai anak muda. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan
kebenaran sampai selamanya. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Syukur kami sebagai hamba yang setia, mau menyerahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kami, bakti kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan secara materi yang kami kumpulkan pada malam hari ini, kami yakin Tuhan berkenan untuk memberkatinya, sehingga boleh berguna bagi pelayanan yang kami lakukan di gerejamu ini. Dan Tuhan selalu memberkati orang tua kami, Tuhan selalu memberkati kami semua yang sudah bekerja dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami sebagai anak muda. Kami yakin Tuhan selalu mencurahkan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan kami membaktikan diri kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini, rekan-rekan muda. Janganlah takut. Kehidupan akan terus berlanjut. Hidup ini adalah kesempatan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kalah dengan segala persoalan-persoalan, segala keinginan-keinginan kita yang tertunda. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
muda yang dikasih Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Segala persoalan-persoalan kehidupan kita, kesendirian kita, pandemi ini, Tuhan pasti akan menguatkan, menolong kita. Jangan sia-siakan hidup kita, jadilah berkat untuk sesama. Kita bersama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kasih yang tercurah dari Tuhan Yesus beserta dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, Dengan mudah kasih Tuhan, kebaktian kita sudah selesai, dan tapi perjalanan hidup kita terus berlanjut. Tetap semangat, Tuhan beserta dengan kita. Salam sejahtera untuk kita semua. sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi